Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mulai di pertemuan pertama bahas logika berpikir ilmiah ya. Selamat datang di kelas baru namanya logika berpikir ilmiah. Saya akan ngejelasin nih masing-masing satu-satu kata dari logika berpikir ilmiah supaya teman-teman paham kenapa sih penting untuk belajar hal ini. Dan kemudian dengan mempelajari hal ini, kita kemudian bisa punya keterampilan baru ketika menghadapi banyak sekali paparan informasi yang terjadi di media sosial, baik itu di kehidupan kita sehari-hari ya. Dengan punya logika berpikir ilmiah ini, kita akan memproses informasi secara lebih baik, lebih bijak, dan tentunya mudah-mudahan cara berpikir kita ini ke dalam diri membuat kita makin sehat mental ya, tapi keluar juga jadi bermanfaat dan jadi solusi. Bukan berpikir yang hoax ya, yang membuat kita gampang banget jadi stres, terus juga gelisah, resah, galau, dan juga malah kita mampu berpikir untuk memberikan banyak solusi ke orang lain lewat logika berpikir ilmiah ini. Yuk, mari kita mulai. Apa yang akan dibahas yaitu tentang apa itu berpikir, apa itu logika, dan kemudian yang ilmiah itu kemudian yang seperti apa. Nah, logika berpikir ilmiah. Mungkin kata-kata logika teman-teman udah sering dengar ya, logis gitu ya, atau bahkan banyak ilmu-ilmu lain yang ada kata logosnya atau logisnya ya. Psikologi misalkan, biologi, antropologi, sosiologi, semua ada kata logosnya, ada loginya atau logos ya. Apa sih sebetulnya ketika sesuatu ya ada kata yang kemudian ada kata loginya, logosnya, itu tuh sebetulnya mau ngomongin apa, pengen bahas apa. Jadi logos itu sebetulnya mau ngejelasin sebuah aturan atau sebuah sistem. Artinya gini, ada urut-urutan cara ya, urut-urutan cara. Urut-urutan cara apa? Urut-urutan cara menjelaskan sesuatu yang kemudian kita bisa tahu hasilnya seperti apa. Jadi aturan atau tata cara untuk menjelaskan sesuatu itu namanya logos ya. Jadi kalau kemudian cara kita menjelaskan, cara kita berusaha untuk memahami sesuatu, menyesuaikan dengan aturan itu namanya logos ya. Nah, logos itu biasanya dengan lewat 3 cara ya, upaya kita untuk memahami atau menjelaskan, untuk memprediksi, dan juga apakah kita kemudian akan punya kendali nggak atas hal itu ya. Contoh namanya biologi ya. Bios, sesuatu yang hidup, dan logos. Jadi biologi itu ilmu yang kemudian mempelajari tata cara, aturan, bagaimana caranya memahami, memprediksi, dan juga bahkan punya kendali terhadap hal-hal yang hidup dalam diri kita. Yang bios ya. Misalkan apa? Sel-sel ya, DNA, dan lain sebagainya ya. Dari situ kemudian kita bisa punya penjelasan yang seperti apa penjelasannya, yang bisa membuat kita memahami bagaimana kehidupan sel-sel tersebut, memprediksi bahwa sel seperti ini akan seperti apa kecenderungannya, dan juga punya kendali. Oh, bagaimana punya kendali terhadap mutasi genetik dan lain-lain. Itu misalkan, ini saya sok tahu aja ya, namanya biologis. Biologi. Karena ada logos, ada logis. Nah, jadi, terutama psikologi. Psikologi juga kan ilmu yang kemudian mempelajari logis, logika, tata cara, bagaimana cara kita memahami, menjelaskan, memprediksi, dan kemudian juga punya kendali terhadap perilaku manusia. Perilakunya baik itu yang kasat mata, yang kelihatan, atau yang nggak kelihatan. Kayak proses mental, kayak pikiran, perasaan, ya, dan macam-macam. Nah, logika kemudian menjadikan tata cara, aturan, yang kemudian membuat kita memahami sesuatu, memprediksi sesuatu, dan menjelaskan sesuatu. Ya, logika, gitu. Makanya berpikir logis itu penting. Kenapa? Karena kemudian ketika kita bisa memahami itu, bisa memprediksi itu, maka kita pun bisa menjelaskan supaya orang paham juga,
bisa kemudian memberi peringatan supaya orang bisa memprediksi hal yang sama juga dan nyambung dengan apa yang kita sampaikan, dan juga kita sama-sama punya kendali terhadap apa-apa yang ingin kita jelaskan, ya. Nah, makanya logika itu penting. Nah, pada mata kuliah ini, pada kelas ini, selama sepanjang semester ini, ya beberapa video yang akan datang ke depan, kita berusaha untuk punya kendali, punya keterampilan untuk bisa memahami, menjelaskan, memprediksi, dan punya kendali atas bagaimana kita berpikir, gitu. Jangan sampai kita jadi orang yang kehilangan kendali atas pikiran kita. Nah, pertanyaannya, sebelum punya kendali, sebelum bisa memahami, sebelum bisa menjelaskan, berpikir itu sebetulnya apa? Berpikir itu hal yang seperti gimana, ya? Nah, yang dimaksud berpikir di sini adalah aspek yang kalau di psikologi itu disebut sebagai aspek kognitif atau komponen kognitif, yaitu bagian atau wilayah di mana kognitif itu kemudian mempelajari terkait dengan bagaimana cara manusia menerima informasi, memproses informasi, dan mengolahnya, kemudian outputnya atau hasilnya itu jadi apa sih pikiran itu, ya. Nah, makanya komponen kognitif atau berpikir itu sebuah proses, sebuah dinamika di mana orang kemudian mendapatkan informasi, memproses dan mengolahnya, lalu kira-kira informasi itu menghasilkan apa? Termasuk juga cara menyimpannya, cara memanggilnya, ya. Nah, proses-proses berpikir ini kemudian oleh para ahli dikonversi menjadi sebuah sistem yang kita kenal sebagai komputer sekarang, ya. Makanya ada folder, ada file, orang buka file, dan macam-macam. Itu cara atau sistematika berpikir. Nah, kita gabungkan nih logika dengan berpikir. Ternyata kita butuh ya untuk bisa memahami, menjelaskan, memprediksi, dan juga punya kendali terhadap apa? Terhadap bagaimana cara kita memproses, menerima informasi, memproses dan mengolah informasi, juga kira-kira apa produk pikiran kita? Bagaimana cara kita menyimpan dan mengendalikan pikiran? Barangkali selama ini kita nggak punya aturan-aturan itu. Jadinya apa? Overthinking, mikir apa adanya, mudah percaya terhadap hal-hal yang barangkali sebetulnya tidak perlu dipercaya, ya. Ketipu kripto lah, pengen ikut-ikutan NFT, metaverse, dan macam-macamnya. Kita kesulitan untuk mengolah informasi, mudah tersulut gosip, mudah tersinggung sama hal-hal yang biasanya sebetulnya harusnya bisa kita lebih kritis lagi, ya. Makanya kenapa penting untuk bisa belajar logika berpikir. Apalagi buat teman-teman yang saat ini sedang duduk di bangku kuliah. Orang yang kemudian memang sengaja dan niat untuk menjadi kaum-kaum intelektual. Masuk ke ranah perguruan tinggi. Bukan cuma siswa, tapi jadi mahasiswa. Makanya penting buat kita untuk belajar logika berpikir. Loh, tapi kan di ujungnya ada ilmiahnya, ya. Apa yang dimaksud dengan ilmiah? Seperti apa ilmiahnya? Dan harus ngapain ya untuk betul-betul menjadi ilmiah? Nah, itu yang kemungkinan akan kita bahas di video yang akan datang. Sampai jumpa di video yang akan datang. Kita bahas soal scientific method, ya. Bagaimana logika berpikirnya mestinya ilmiah. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa paham logika berpikirnya dulu. Kalau ada pertanyaan, drop di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Zain Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even though you don't know I exist, I will always pray for you. You'll be my forever 24